Sekarang mungkin masih ada ya. Nah itu kalau air di situ pasti ada lumutnya, air yang lumut yang ada pada bejana atau bak mandi. Nah bak mandi seperti pokoknya bak mandi yang ada lumut itu bisa dipakai. Air masih suci dan mensucikan. Hal ini karena air selalu membutuhkan tempat sehingga perubahan yang terjadi karena tempatnya ditolerir oleh para ulama. Tolerir ini kata lain apa? Tolerir. Kata lain apa? Diperbolehkan. Oke. Sekarang kita masuk apa? Sholat. Nah, sebelum masuk sholat. Tujuan sholat itu apa, Bu? Ada yang tahu? Kenapa harus orang Islam sholat? Wajib. Karena pertama kewajiban. Orang Islam sholat itu karena kewajiban. Nah, siapa yang melanggar kewajiban maka mendapat dosa. Jangan kita melanggar hukum Allah lagi. Kita langgar aturan bupati saja kita disanksi. Kamu kerja nggak becus. Wah, keluar kau dari kantor ini. Nah, itu pasti bupati agak marah gitu. Bagaimana dengan kita tidak mengajarkan sholat? Allah tidak marah. Tetapi kalau kalian tidak bertobat dengan sebaik-baiknya, tempatnya di mana? Tempatnya di mana nih? Neraka atau surga? Ya, tempat orang nggak sholat masa tempatnya surga. Tetapi ada yang bilang, Bu, ini viral, ada viral. Ada yang bilang masuk surga itu cuma bayar 15 juta. Nah, kalau ini kan nanti ada buka aja YouTube itu. Masuk surga itu cuma bayar 15 juta. Penjaringan punya 15 juta ada enggak? Enggak ada. Nah, makanya harus sholat. Kalau enggak punya 15 juta harus sholat. Oke. Nah, jadi sholat itu terutama kewajiban seorang muslim. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga apa? Mencegah dari perbuatan keji dan sholat itu. Kalau sholat itu, kalau orang sholat hati sudah tenang, dia sedekah itu nggak hitung-hitung. Ada yang sedekah hitung-hitung nggak? Di sini ada yang sedekah hitung-hitung nggak? Aku kan sedekahin tinggal berapa ya? Jangan sedekah hitung-hitung. Kasih keluar aja. Mau cabut, jangan lihat-lihat. Mau 150 kan 250. Taruh. Pasti lihatlah. Mungkin kalau ini 50 sisa buat anak dan suami. Suami juga harus butuh makan. Nah, suami kalau di rumah kan. Jadi ibu-ibu sebelum kesini ibu-ibu di rumah aman ya. Di rumah aman. Nasi aman, piring aman. Semua aman ya. Nah, ini harus diselesaikan di rumah dulu baru datang di sini ya. Piring aman, nasi aman. Enggak ada piring-piring yang bunyi di belakang kan? Kalau aman insya Allah pulang juga aman. Oke, kita masuk niat sholat. Niat sholatnya gimana nih? Nah, wudu begini, Bu. Setelah wudu itu ada doa setelah wudu. Ada yang ingat doa setelah wudu? Nah, ada yang tahu tak kasih ayat 11. Ada wudu, setelah wudu itu ada doa. Bagaimana doanya? Asyhadu alla, coba kami. Alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau ada yang panjangnya ditambah apa? Allahumma ja'alni minan tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau panjenengan yang enggak tahu panjangnya, yang pendek misalnya. Kata Nabi, barang siapa yang setelah wudu dengan sempurna dia membaca doa yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca dengan yakin, maka Allah akan buka pintu 8 pintu surga.
8 pintu surga, jenengan mau masuk mana terserah. Pokoknya intinya mau masuk satu pintu udah tembus dapur. Intinya masuk surga. Jadi 8 pintu tuh penjenengan mau buka terserah. Mau buka mana, mau masuk lewat mana terserah. Itu keutamaan orang yang setelah wudhu dengan sempurna terus membaca doa itu. Coba sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Harus dihafal. Udah hafal belum ini? Kalau belum, ya itu yang tadi aku kasih tahu, Senin dan Kamis. Karena Senin dan Kamis itu kita sering baca itu tadi dan belajar Al-Quran. Jadi harus tahu. Tapi tidak, kalau tidak baca doa itu setelah wudhu, wudhunya tidak batal. Sunnah dibaca, doanya dibaca itu sunnah. Tapi dianjurkan dibaca juga. Mau dapat pahala apa enggak nih? Masih lama ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 3. Kemungkinan tidak sampai jam 3. Oke. Siapa yang sholat, siapa yang setelah wudhu baca doa tadi, maka Allah akan buka pintu 8 pintu surga untukmu. Sekarang kita masuk tata cara sholat. Ini mau lanjut apa sudah nih? Lanjut aja dulu ya. Lanjut dulu. Masih semangat ini. Jadi harus diperhatikan untuk perempuan. Perempuan itu dia harus perhatikan sholatnya. Nah gini, kalau dia tadi perempuan gimana kalau takbirnya? Perempuan takbir gimana? Tangannya agak sedikit ke bawah telinga ya, ke bawah telinga. Nah, ke telinga. Dan perempuan ingat, aku berdiri lagi. Berdiri lagi. Nah, perempuan perhatikan. Itu kalau pakai makena, jangan sujud di atas makena. Jangan sujud di atas makena apa ini? Namanya apa? Mukena ya. Jangan sujud di atas makena. Nah, ini siksaannya makena mana? Nah, pakai tisu aja ya. Nah, ini siksaannya makena kan? Jangan boleh usah sujud di atas ini. Harus sujud di sajadah. Jadi boleh bisa dipahami ya. Jangan pulang penyanyian taruh tisu lagi di tempat sholat bro. Enggak, ini cuma praktek aja praktek. Nah, terus satu lagi, karena makanannya panjang, itu tangan itu jangan sampai di atas makanan ini. Tangan jangan sampai di atas makanan ini, harus di sajadah. Nah, bisa dipahami? Oke, insya Allah bisa ya. Itu tata cara sholat untuk perempuan. Kalau makmum untuk perempuan sudah yang bermakmum. Kalau dia datang apa namanya masuk. Harus di mana? Dia tidak sama dengan laki-laki ya. Dia tidak sama dengan laki-laki. Nah, coba ini harus praktek juga nih. Semoga nanti keliru. Nah, coba masukin bicara minta tolong. Soalnya beliau aku sudah kenal lama dan tahu sebelum dia. Nah ini saya perempuan, ini perempuan, imam perempuan. Nah, satunya di sini. Jadi untuk makmum perempuan dia nggak usah di sini, harus di terus yang datang itu orang usah ketuk di belakang sini, langsung aja sambung di sini. Nyambung sini ya. Nggak usah jadi kayak laki-laki, nggak usah. Kalau jadi laki-laki namanya apa? Kalau perempuan jadi laki-laki namanya apa? Tomboy. Oke, terima kasih Segir. Harus diperhatikan itu.
Kadang ada yang ragu-ragu. Bapak-bapak juga harus perhatikan. Aku dari tadi ibu-ibu semua harus bapak-bapak juga tahu. Ayo masukin dulu kan. Iya harus praktek Bu. Kalau kita cuma kasih materi kalau nggak ada praktek bahaya nih. Nah, imamnya ini papa ini. Bapak. Nah, ini Pak. Mungkin minta satu lagi Pak. Ini harus praktek. Supaya untuk jemaah yang bisa nanti bisa kasih tahu ke suami-suami di rumah yang nggak datang. Oke. Nah ini aku. Tadi laki-laki berdirinya sejajar begini. Ini Pak Sukri Imam. Nah ini penjaringan mau masbuk. Nah penjaringan nanti datang. Kalian ketuk bahu. Nah ketuk. Nah, tapi sebelum penjaringan sudah ambil posisi untuk sholat, ambil posisi soft belakang. Nah penjaringan ketuk, aku mundur. Jadi kalau mundur itu mundur gini aja Pak. Jangan tunggu batal dari takbir dulu. Jangan sampai baru batal dari takbir Allahu Akbar mundur. Mundurnya juga jangan bisa. Mundurnya gini aja Bu, di atas bangkit. Nah, di atas bangkit. Itu aja baru dapatkan soft itu untuk laki-laki. Kalau perempuan cuma sejajar gini aja. Nah, perempuan. Bisa dipahami Bu? Pak, bisa dipahami ya? Insyaallah. Nanti diterapkan nanti malam di sini Pak. Insyaallah nanti malam ramai nih. Oke. Nah, itu untuk sholat untuk bedanya laki-laki dengan perempuan. Nah, terus lagi. Aduh aku mau pakai lagi. Tapi ini belum harus sih. Bagaimana hukum perempuan menegur imam yang salah? Ada yang tahu? Bagaimana cara menegur imam perempuan menegur imam yang salah? Jangan pipi Bu, nanti pipi merah. Jadi gini. Kalau imam yang salah dalam gerakan, bukan salah dalam bacaan. Kalau imam salah dalam bacaan harus apa? Langsung benarkan. Bukan imam baca salah. Waladhalin terus punya imam baca salah terus kita subhanallah. Nah itu subhanallah itu kecuali salah dalam gerakan. Nah, tapi kalau perempuan yang tegur, apa? Mau begini kan terserah. Mau begini kan begini terserah. Jangan kuat terus imam nggak dengar. Jangan. Imam nggak dengar. Jadi apa lah. Nah terus kalau laki-laki, kalau imam salah dalam bacaan, langsung dia membenarkan. Bukan membenarkan dalam hati, langsung membenarkan dengan suara lentang. Biasa tuh baca apa? Yang biasa kebanyakan salah tuh surah apa? Al-Kafirun. Karena itu karena ayatnya mirip-mirip. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ada yang lakum di apa? La a'budu ma ta'budun. Yang pertama itu yang pertama yang ketiga wala antum a'biduna ma a'bud. Ada langsung dia lakum dinukum waliyadin. Kalau imam salah seperti itu, maka makmum yang laki-laki langsung dengan suara lantang untuk membenarkan. Tapi diperhatikan dulu, kalau imam stop, kalau imam lanjut bacaan, langsung dia tegur. Kalau imam lagi salah terus dia berhenti sejenak, jangan ditegur. Berarti dia ingin mau mengulangi yang tadi salah. Jangan imam pas salah langsung lakum dinukum waliyadin. Jangan ya. Jangan. Imam kalau imam lanjut baca, berarti langsung kita tegur. Tapi imam kalau berhenti sejenak, berarti dia ingin mau mengulangi yang tadi salah. Kalau untuk perempuan juga kalau tidak ada laki-laki yang tidak ada makmum yang berani untuk menegur, berarti perempuan dengan suara lantang bisa menegur imam, membenarkan ayatnya. Nah, tapi kalau perempuan dengan jauh di belakang gak usah biarkan aja. Tapi kalau untuk dekat kayak biasa di sini kan rata-rata dekat kan, nah bisa dibenarkan. Tapi kalau imamnya di sini
makmumnya di belakang sana. Nah, itu orang usaha. Oke, itu tata cara. Kadang orang keliru. Gimana nih? Artinya kadang itu dia enggak masbuk, dia buat apa? Jamaah sendiri. Pernah terjadi di masjid-masjid itu. Karena dia tidak tahu, dia tidak masbuk sehingga dia buat jamaah sendiri. Dia sholat sendiri. Padahal enggak, harus masuk gabung. Nah, jadi harus masuk gabung, jangan buat jamaah sendiri. Oke. Sekarang sudah waktu 15 menit lagi kita selesai. Oke. Nah, jadi sebelum masuk menit selanjutnya, kalau sholat wajib itu ada berapa rakaat? Nah, kita tanya-tanya dulu. Ada diskon ini. Ada 17 rakaat. Subuh berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? Ada yang bilang 3 ya? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? 3. Isya? Berarti 17 rakaat. Ada yang bilang itu nomor apa? Nomor untuk menyambung dengan Allah. Berapa? 2, 4, 4, 3, 4. Ada yang bilang itu nomor untuk menyambung dengan Allah. Ya itu yang benar itu. Secara orang secara hadis A. Sebenarnya bukan hadis, secara akal sehat kan? Karena kalau kita sholat, kita berinteraksi dengan Allah. Ada yang sholat cerita-cerita dengan teman dia, enggak ada, pasti berinteraksi dengan Allah. Karena Allah memantau kita. Hadisnya bagaimana Pak? Maksudnya hadisnya? Nah, soalnya Pak Suki juga tahu hadisnya. Jadi itu ya satunya, itu yang kata Nabi bilang begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi gimana? Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Aku di situ itu bukan aku. Nabi, bukan aku ya. Kita sholat ini karena lihat Nabi sholat. Nah, itu sahabat-sahabat ajarkan kepada yang para zaman tabi'in, terus sampai di ulama-ulama besar sampai sekarang. Nah, ini kita lihat itu, kita contoh dari Nabi. Jadi sholat itu harus ikut Nabi. Bukan ikut aku ya, ikut Nabi. Kalau ikut aku nanti kalian semua sesat nanti. Aku bawa ke Maluku semua nanti balik lagi. Oke. Jadi kata Allah tuh, jadi kita tuh sebagai hamba Allah itu ibaratnya itu kita jangan memenjarakan Allah itu di dalam masjid. Maksud jangan memenjarakan Allah dalam masjid itu, maksudnya gini, kalau jenengan memenjarakan Allah dalam masjid, maka sholatnya cuma di masjid. Kita tahu sholatnya cuma di masjid, tetapi Allah kita bawa ke dalam hati kita, maka di sawah kita sholat, di hutan kita sholat, dimanapun tempat kita akan sholat. Karena cuma anta budullah ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka. Jadi kata Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian seakan-akan itu kalian melihat Allah. Kalau kalian tidak melihat Allah, maka Allah akan melihat kalian. Itu sholatnya begitu Pak. Jadi pas masuk takbir, Allahu Akbar. Jadi ada niat itu berbarengan dengan takbir. Ada niat yang sebelum takbir. Ya, sebelum takbir itu ada yang sudah niat, dia udah terus takbir. Ada yang pas takbir sama barengan dengan niat. Allah, itu sudah sambil niat. Nah, jadi sholat itu harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu sedang melihat kita. Itu sholat juga nggak main, mau pas wudhu juga nggak banyak cerita. Kadang tuh ada yang wudhu banyak cerita. Tadi ngaret nggak? Nah, tadi baru dapat sedikit ini berukut. Jangan dulu sama cerita. Nah, wudhu harus fokus. Tapi kalau hal-hal penting yang mungkin mau disampaikan teman sebelah tuh, nggak apa-apa, langsung ditanggapi aja. Tapi kalau cuma tentang ngaret nggak usah ditanggapi. Nah, itu aja. Jadi sholat itu harus berapa waktu?
Sholat itu 5 waktu, 4 waktu tuh? 5 waktu. Berapa waktu? 5 apa 4? Hanya salah, kayaknya 4 ini. 5 ya? 5 apa 4 ini? Wah. Nah, jadi sholat itu di 5 waktu. Jamaah dari Allah SWT, ini belum tutup ya, belum tutup. Kata Nabi, tidak sholat 1 waktu, maka dia akan ditanya oleh penghuni kubur. Wahai fulan, apakah engkau selama di dunia itu sholat 5 waktu dikerjakan? Dibilang 1 waktu tidak. Apa yang dikatakan kubur? Kamu orang yang paling aku benci. Kata kubur, kamu orang yang paling aku benci. Cuma 1 waktu pak, kamu orang yang paling aku benci. Maka kubur itu menghimpit sehingga tulang rusuk ini bersilangan. Nah, tulang kubur bersilangan. Nah, ini memang penjenengan nggak percaya karena goib, goib ya, karena goib penjenengan. Insya Allah percaya, insya Allah percaya. Sebagai hamba Allah yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus percaya hal akan ini. Nah, tulang rusuknya bersilangan begini. Terus ada 1 ekor ular yang panjangnya itu 1 bulan perjalanan. Panjang ular 1 bulan perjalanan. Itu jalan dari sini sampai mana? Wates lah. 1 bulan perjalanan itu jalan sampai mana tuh? Orang pergi ke naik haji, naik sekarang jalan kaki, naik mobil itu berapa hari? Sampai sebulan ya? 1 bulan perjalanan bu. Ular itu namanya Sajawul Ukra. Ularnya begitu besar. Ular itu kalau air liurnya jatuh ke bumi ini, semua tanaman mati. Semua tanaman mati. Jadi kalau mau selamat dari siksa kubur harus sholat. Harus sholat. Sholat itu bukan 4 waktu, bukan 3 waktu, tapi 5 waktu. Kalau ada yang bilang sholat itu dia buat sholat 4 waktu, 5 waktu, berarti dia itu buat aturan sendiri. Dia melanggar hukum, dia melanggar syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia melanggar hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum 5 waktu itu dulu sholatnya sebenarnya berapa waktu? Sholat, ada yang tahu? 50, dulu belum 5 waktu itu sholat itu 50. Makanya bersyukur 5 waktu. Kalau dulu 50, panjenengan nggak kerja lagi. Tahu cuma sholat. Mau pulang rumah tidak bisa lagi. Tinggal di masjid aja. Jadi alhamdulillah interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam sehingga sholat itu turun 5 waktu. Kalau 50 masya Allah kita nggak kerja lagi, fokus sholat aja. Alhamdulillah 5 waktu penjenengan bisa kerja, bisa jalan di atas bumi. Nah, jadi harus bersyukur dari sholat 5 waktu. Tapi ada di zaman sekarang bu, ada lagi yang dia buat Islam. Dia buat Islam itu ada 3, dia bagi 2. Ada Islam hari Jumat, ada Islam bulan Ramadan. Ada yang pernah mengalami? Ada Islam hari Jumat, Islam bulan Ramadan. Maksudnya hari Jumat baru dia sholat, bulan Ramadan baru dia puasa, tarawih, sholat. Ada Islam begitu enggak? Ada yang buat Islam kayak begitu. Buat sendiri kan? Kalau itu namanya apa? Namanya bid'ah. Bid'ah artinya hal-hal yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi itu bukan hanya Jumat baru sholat, puasa baru sholat, enggak. Nabi itu setiap waktu sholat, setiap masuk waktu sholat, dan juga mengerjakan amal-amal yang lain. Nah itu Nabi. Jadi ada yang bilang, ada yang sampai ada itu hari Jumat baru sholat, puasa baru sholat. Nah, kadang itu timbul di hati masyarakat itu, berarti bulan puasa baru sholat, harus kalian bertobat. Bersyukur
Kalau macam penjenengan punya umur sampai di bulan puasa, alhamdulillah. Kalau nggak sampai di bulan puasa, terlambat sudah, nggak bisa bertobat lagi. Makanya kadang-kadang itu di waktu subuh itu kita dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum mati bertobat. Kadang itu jadi jangan aku nih masih muda, sehat, kekar, masih ganteng, masih cantik. Nah, jangan pikir itu. Mati ini enggak mengenal umur. Ada yang baru lahir mati. Ada yang baru umur 10 tahun mati. Ada yang sudah tua 100 tahun belum mati. Berarti itu harus apa yang kita ambil dari situ? Kita harus ambil pelajaran dari situ. Aku nggak tahu. Ajal ini kan datang nggak kasih tahu. Nanti sebentar maghrib jam 10 setelah aku sebentar isya gitu jam 10 aku datang cabut nyawamu. Itu malaikat kasih tahu gitu nggak? Enggak. Ya mau cabut aja. Nggak usah kasih tahu, datang kasih undangan nanti. Suruh keluarga kumpul ya, keluarga kumpul aku mau datang jam 10. Jadi sebelum kita datang menghadap Allah harus siapkan apa? Siapkan emas apa siapkan bekal ini? Bekalnya apa? Amal. Karena menghadap Allah nggak tanya gini, HP-mu merek apa? iPhone apa? iPhone 15. Ternyata 15 5 kali bayar. 15 itu 15 kali bayar. Ternyata dia kredit. Jadi Allah tuh tinggal tanya HP-mu, motormu, Allah nggak tanya tuh, amal saja amal. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Sholat. Sholat yang pertama kali Allah hisab. Allah nggak tanya yang lain. Berapa sedekahnya? Sedekah itu kayak dia penutup. Bukan penutup ini kayak dia, bukan penutup terakhir. Dia kayak menempel yang bolong-bolong. Nempel yang bolong-bolong. Sholat sunnah, sedekah menempel yang bolong-bolong. Jadi begitu Bu. Oh ini snap time sudah habis ya, tapi ceramah belum habis ini. Oke kita tutup saja karena ibu sudah pada ngantuk ini. Mungkin masih ada yang belum taruh nasi di rumah. Tapi ingat Bu, sebelum aku tutup, panjenengan jangan sampai lalai, jangan sampai karena harta, karena anak, suami buat kita lalai dari sholat. Allah itu tidak melarang ini. Allah tidak melarang kita mengumpul harta sebanyak apapun. Kita punya pangkat tinggi apapun, jabatan di kantor sehebat apapun, Allah tidak melarang itu. Tidak melarang. Tetapi ingat, jangan sampai semua itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisah antara Firaun, Qarun dan Haman? Ketiga itu mereka penguasa yang punya harta banyak, harta berlimpah. Mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah wafatkan siapa? Firaun, tenggelamkan dengan bumi. Bukan tenggelamkan, tenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Musa dengan kaumnya. Kalau Qarun, Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya ke dalam bumi. Kalau Haman, ada tahu Haman? Ada yang kenal Haman enggak? Haman itu apa? Haman itu aku gak lupa. Intinya aku juga gak kenal dia. Pokoknya dia hidup di zaman Nabi Musa, aku gak kenal. Aku juga kenal dia. Iya, jabatan. Oh, Haman itu dia perniagaan. Perniagaan itu kayak gimana? Berdagang, jual beli. Mau kamu berdagang, pengusaha terserah. Allah tidak marah. Tapi kalau sudah lalai dari sholat, Allah murka. Makanya Allah akan hancurkan. Allah itu bisa saja Bu. Hari ini ada orang tiba-tiba bangkrut. Pernah ada enggak? Tiba-tiba bangkrut. Apa yang jadi masalah buat dia? Apa yang dia lakukan seperti hingga bangkrut tiba-tiba? Semua itu kuasa Allah. Allah itu kalau mau cabut. Gak usah. Nanti anak istriku makan apa? Gak usah.
cabut. Nah, makanya kalau mau selamat dunia akhirat, tegakkan sholat, aqimis sholat. Misal kamu bisa mengerti ya? Oke, sebelum kita tutup, aku juga minta maaf atas segala kesalahan, mungkin ada guyonan-guyonan yang enggak menyinggung hati para jamaah semua. Terus aku juga masih belajar. Aku di sini juga masih kuliah, masih kuliah. Nah, masih semester 5. Jadi masih kuliah ya. Jadi dipahamilah kalau ilmu masih kurang, belum bisa menerangkan dengan sedetail-detailnya. Jadi karena manusia ini tempatnya salah. Allah yang paling benar. Semoga Allah berikan kita kemudahan, pemahaman. Nah, terus ada lagi sebelum itu, kalau penjenengan mau ingin belajar lagi sama-sama, kita sama-sama belajar. Itu insya Allah hari Senin dengan hari Kamis kita ada program juga TPA, setelah ngaji kita belajar fikih juga. Insya Allah kita belajar sama-sama. Oke. Sebelum kita akhiri majelis ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk doa-doa yang mandi junub atau mandi itu yang tadi aku cerita tuh, nanti insya Allah nanti bisa diambil di musola sini. Ini